warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bu Yunita doakan semoga kalian sehat, tidak kurang suatu apa. Sudah lama ya kita nggak ketemu, nggak belajar di kelas bareng-bareng. Nah, hari ini kita akan belajar lagi, tapi dengan kesempatan dan waktu yang berbeda dengan saat kita di kelas. Kita akan belajar melalui dunia maya. Kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita tetap bisa terhubung. Nah, hari ini kita akan belajar materi terakhir di semester genap ini, yaitu tentang cahaya dan alat optik. Setelah kalian nanti memperhatikan penjelasan Bu Yunita harapkan kalian akan paham, akan tahu tentang yang pertama, sifat-sifat cahaya, yang kedua, bagaimana pembentukan bayangan pada cermin. Langsung kita mulai saja ya. Bu Yunita akan membawa sedikit peraga nih. Tentu kalian tahu ya, sumber cahaya yang terbesar di muka bumi ini itu apa? Iya, betul sekali. Sumber cahaya yang terbesar yang ada di dunia ini adalah dari matahari. Sekarang Yunita mau tanya, bagaimana cahaya matahari bisa merambat dari matahari sampai ke bumi kita? Apakah cahayanya merambat dengan cara bergelombang atau merambat lurus? Betul sekali. Cahaya matahari sampai ke bumi merambat dengan cara lurus. Nah, itu adalah yang pertama dari sifat cahaya, yaitu merambat secara lurus. Sekarang yang kedua ya, kita punya botol dan kemudian punya sedotan. Sekarang apa yang terjadi kalau sedotan ini Bu Yunita masukkan ke dalam botol? Kalian amati bentuk atau bayangan sedotan di dalam botol ya. Lurus ya, kita masukkan ke dalam botol. Coba diamati. Bagaimana bayangan yang terbentuk dari sedotan? Ternyata sedotan seolah-olah patah di tengah. Ya, jadi sedotan itu tidak lurus, tapi ada patahan di tengah. Kenapa bisa seperti ini? Ini adalah sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya bisa dibiaskan atau dibengkokkan. Kenapa bisa membengkok? Karena cahaya melalui dua medium yang berbeda, yaitu cahaya pertama kali merambat melalui udara, kemudian diteruskan merambat melalui air. Ini adalah dua media yang berbeda, sehingga cahaya dibelokkan. Akhirnya bayangan sedotan yang terlihat tampak seolah-olah seperti patah. Kita sudah punya dua sifat cahaya. Sekarang yang ketiga, Bu Yunita punya keping CD. Ya, Bu Yunita akan memanfaatkan sinar senter dari HP. Apa yang terjadi kalau senter cahaya dari senter HP ini Bu Yunita arahkan ke keping CD? Kalian perhatikan ya. Ya, kalian mungkin bisa lihat pada keping CD akan terlihat bermacam-macam warna. Warna apa saja yang bisa kalian lihat? Betul, ada merah, ada biru, ada hijau, ada juga kuning. Nah, inilah adalah sifat cahaya yang ketiga, bahwasanya cahaya putih yang ada di dalam senter ini, cahaya putih kita sebut sebagai cahaya monokromatik, ternyata disusun dari berbagai macam cahaya tadi. Ada cahaya biru, ada cahaya merah, ada cahaya kuning, ada cahaya hijau. Ini adalah sifat cahaya yang ketiga. Nah, kalian bisa mencari sifat-sifat cahaya yang lain dari materi yang lain. Yunita di sini hanya menyampaikan 3 saja dari sifat cahaya. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu bagaimana bayangan bisa dibentuk pada sebuah cermin.
Ya. Ini Bu Yunita punya alat yang bisa memantulkan cahaya yang disebut dengan cermin. Ya, jadi si cermin ini dia bekerja, ada cahaya datang ke cermin, kemudian cermin ini akan memantulkan cahaya kembali. Nah, bagaimana pembentukan bayangan pada cermin? Kalau Bu Yunita letakkan objek, ini Bu Yunita anggap sebagai objek, Bu Yunita letakkan di depan cermin seperti ini. Ya, coba kalian amati, bagaimana bayangan yang terbentuk? Apakah bentuknya sama? Apakah ukurannya sama? Apakah jarak benda ke cermin dan jarak cermin ke bayangan sama? Ya, jadi itu adalah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin. Di sini adalah cermin datar. Jadi cermin datar akan membentuk bayangan dengan ukuran yang sama dengan objeknya. Kemudian jarak yang sama antara objek ke cermin dan cermin ke bayangan. Ya, jadi cermin datar akan membentuk bayangan yang sifatnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau ada dua cermin datar kita dekatkan? Bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? Kita bermain-main sebentar ya. Bu Yunita akan susun dua buah cermin membentuk sudut tertentu. Ya, seperti ini. Nanti kalau Bu Yunita letakkan objek di depannya, akan ada berapa jumlah objek yang terbentuk? Kalian perhatikan ya. Ini Bu Yunita susun dua buah cermin datar dengan sudut yang besar, ya, lebih dari 30 derajat Celcius, 30 derajat. Kalau ini kita letakkan di depan cermin, berapa jumlah bayangan yang bisa kalian lihat? Kita perhatikan. Ya, ternyata ada dua buah bayangan. Masing-masing cermin membentuk satu buah bayangan benda. Lalu, kalau sudutnya Bu Yunita perkecil, apakah juga akan terbentuk dua buah bayangan? Kita buktikan bersama ya. Nah, ini sudah Bu Yunita susun dengan sudut yang lebih kecil dari yang pertama tadi. Berapa jumlah bayangan dari botol yang bisa kalian lihat? Ya, ternyata ada 3 buah bayangan. Nah, bagaimana kalau kita perkecil lagi? Apakah nanti jumlah bayangannya lebih banyak atau justru lebih kecil? Kita buktikan bersama ya. Coba diamati, berapa jumlah bayangan yang terbentuk? Ya, ternyata bertambah lagi. Ada 4 bayangan yang terbentuk. Sekarang kalau kita perkecil lagi sudutnya, bisakah kalian melihat atau menghitung berapa jumlah bayangan yang terbentuk? Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ternyata setelah sudutnya Bu Yunita perkecil, ada 5 buah bayangan yang terbentuk. Bagaimana ya Bu, kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa dengan sudut yang berbeda bisa menghasilkan jumlah bayangan yang berbeda? Nah, ini bisa kita simulasikan dengan menggunakan rumus, dengan menggunakan persamaan yang akan Bu Yunita tuliskan di papan tulis. Saat 2 buah cermin datar kita susun dengan sudut tertentu, maka akan menghasilkan jumlah bayangan yang berbeda-beda. Nah, kita tuliskan persamaannya. Jumlah bayangan atau di sini kita sebut dengan N, ya. N itu sama dengan 360 per alfa dikurangi 1. Ya, 360 ini adalah
jumlah sudut dalam lingkaran. Kemudian alfa ini adalah sudut yang terbentuk dari dua cermin tadi. Kemudian satu ini adalah konstanta. Ya, kita buktikan tadi, ternyata semakin kecil sudutnya, jumlah bayangan yang terbentuk semakin banyak. Kita buktikan dengan dua sudut yang berbeda ya. Tadi misalnya posisinya pada sudut 60, ya, posisi yang pertama 60 derajat. Kemudian posisi yang kedua kita anggap yang posisi paling kecil tadi. Ya, kita anggap sebagai 30 derajat. Kita buktikan ya, apakah jumlahnya akan lebih banyak yang sudutnya lebih kecil. Kita lihat yang pertama, saat posisinya 60 derajat. 360 dibagi 60 derajat adalah 6. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Kemudian yang kedua, saat posisi cermin 30 derajat. 360 dibagi 30 hasilnya adalah 12. 12 dikurangi 1 hasilnya sama dengan 11. Ya, jadi betul seperti yang kalian lihat tadi. Semakin kecil sudutnya, maka jumlah bayangan yang terbentuk akan semakin banyak. Ya, jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi tentang sifat cahaya, ini kita sudah menyebutkan ada 3. Kemudian yang kedua, bagaimana cermin membentuk bayangan. Tadi yang Bu Yunita praktekkan adalah bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, yaitu sama besar dan kemudian mempunyai jarak yang sama. Yang ketiga adalah jumlah bayangan yang terbentuk saat dua buah cermin disusun dengan sudut tertentu. Kalian bisa mencari dengan cara menggunakan rumus 360 dibagi alfa dikurangi dengan 1. Oke anak-anak, cukup untuk hari ini. Selamat belajar di rumah. Semoga kalian tetap berprestasi, tetap sehat, dan tetap stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.